mata kuliah pengembangan spiritualitas dan kebangsaan yang diberikan di PPM School of Management ini, kalau diterjemahkan ke kata yang lain, ini mata kuliah ini tuh sebenarnya mencakup Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. Tapi kita mau mengangkatnya dari sisi yang universal, gitu. Universal, spiritualitas itu universal dan kebangsaan itu universal. Ya seperti kita ketahui bersama kan, Pancasila itu adalah ideologi, falsafah dasar negara Indonesia yang mempersatukan bangsa Indonesia, yang sebetulnya secara internal sendiri kita tuh tantangannya besar banget. Pulaunya aja ada berapa belas ribu, ya wilayah sangat tersebar gitu. Kemudian sukunya aja 300 lebih, bahasanya, terus agamanya juga ada 6 agama yang diakui, belum lagi yang keyakinan gitu ya. Dan itu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber perpecahan. Nah itu Pancasila inilah yang mempersatukan. Itu baru dari internal. Nah dari eksternal ya, apalagi sekarang tantangan global nih, saya ada berbicara tentang budaya asing yang masuk, itu bisa mengikis nilai lokal gitu ya, value-value lokal. Kemudian ada radikalisme, ekstremisme, liberalisme, hedonisme. Itu belum lagi kemajuan teknologi yang bisa memicu berita-berita palsu atau ujaran kebencian dengan begitu mudahnya. Nah semua itu yang kita berusaha untuk Pancasila ini diingatkan lagi. Itu yang menguatkan kita untuk bisa menghadapi semua tantangan itu. Sebetulnya itu mata kuliahnya, makanya dijadikan mata kuliah wajib. Mata kuliah pengembangan spiritualitas dan kebangsaan yang diberikan di program sarjana PPM School of Management ini pada dasarnya ingin menyadarkan mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa agar menyadari adanya tantangan-tantangan dan ancaman yang tadi saya sudah sebutkan ya, baik dari internal Indonesia sendiri maupun dari eksternal Indonesia. Nah kemudian secara bersama-sama mereka mengambil peran dan tanggung jawab untuk mencegah dan melawannya demi keutuhan dan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Nah di mata kuliah ini betul tadi kan yang disebutkan ya, ada keberagaman. Nah justru keberagaman itu yang kami jadikan dasar untuk membagi mereka ke dalam kelompok. Jadi pada saat mereka melakukan citizen project, itu justru di setiap kelompok itu ada yang berbeda agamanya, pasti gitu ya, berbeda agamanya, ada yang sukunya atau mungkin latar belakangnya, ada anak daerah, ada anak Jakarta, bahkan dari sekolahnya pun kita lihat gitu ya, sengaja kita buat bervariasi, beragam. Tujuannya apa gitu ya, untuk mereka belajar melihat keberagaman itu, perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang menimbulkan konflik gitu, atau perpecahan gitu ya, tetapi justru itu adalah kekayaan gitu. Kekayaan, mereka diminta untuk saling mengisi, saling melengkapi, berkolaborasi, dan setiap kita itu pasti punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Nah disitulah kemudian secara bersama-sama mereka melaksanakan sebuah proyek yang ditujukan untuk membangun masyarakat. Nah, proyek itu sendiri, jadi di situ dilatih lah ya, mereka menunjukkan spiritualitasnya. Jadi mau agamanya apapun, mereka harus punya spirit yang sama gitu ya, untuk memberi kepada orang lain. Nah, di situ mahasiswa diajar dan dilatih untuk mampu hidup bersama, mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari 5 silanya. Misalnya gitu, ada yang melakukan proyek terkait dengan lingkungan, ada yang terkait dengan anti korupsi, anti narkoba, dan proyek-proyek lain, hukum, kesadaran hukum, kemudian juga anti terorisme dan disintegrasi bangsa, macam-macam proyeknya itu. Dan di situ mereka dilatih untuk walk the talk, jadi nggak cuma tahu teori gitu ya, atau nuntut pemerintah gitu ya untuk melakukan sesuatu, tapi mereka mulai dari mereka sendiri melakukannya. Itu kalau kita lihat di UNICEF gitu ya, itu ada 4 level pendidikan, dari learning to know, learning to do, learning to be, dan yang paling tinggi adalah learning to live together. Jadi mereka belajar untuk bisa hidup bersama di bumi ini, bukan punya diri sendiri gitu ya. Kita di sini ada misi yang diberikan pencipta kita, dan diharapkan mereka bisa berkontribusi khususnya sebagai bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Pesan buat mahasiswa ya, tadi saya katakan bahwa Anda adalah generasi penerus bangsa ya, anak-anak muda, dan suatu hari kelak Anda yang akan memimpin Indonesia gitu, di bidang apapun gitu ya, Anda yang akan memimpin Indonesia. Dan untuk itu saya berharap
nilai-nilai Pancasila Anda pahami betul, gitu. Jadikan itu sebagai pedoman hidup, terus berjuang untuk melakukan dan mempertahankannya. Jaga diri dari godaan untuk terpengaruh dengan pemikiran, pandangan, kebiasaan, atau bahkan paham-paham asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya, salah satu nilai Pancasila itu ada mengatakan tidak hidup boros. Nah, jadi kita nggak perlu tuh misalnya sampai punya jam tangan yang harganya berapa gitu ya. Jadi lihat fungsinya gitu ya. Fungsi itu yang kita perlukan. Nah, kelebihan yang kita dapat dari segi materi jangan jadi hedon ya, jangan jadi materialism mengagungkan itu gitu. Tapi itu pasti Tuhan kasih ke kita lebih karena apa? Karena kita punya misi untuk supaya keadilan terjadi gitu ya. Kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, kemudian ada satu lagi juga yang penting, bijaksana dalam menerima berita, bijaksana dalam membagi berita, jangan mudah percaya gitu ya. Harus cek media sosial ya. Hati-hati, itu kan bagian dari kehidupan kita sekarang ya. Bijaksana dalam pergaulan dan gaya hidup, isi waktu dengan banyak hal bermanfaat, perkaya kemampuan dan karakter diri yang positif agar suatu hari kelak bisa berkontribusi positif bagi lingkungan dimanapun Anda berada. All the best buat Anda ya, dan jadilah pejuang Pancasila.